wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat, Bapak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar semuanya? Baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa pada hari ini. Silakan. Siap, gerak. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk belajar pada hari ini siap ya? Siap. Siap belajar? Siap. Oke, baik. Kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Supri. Supri izin ya? Supri izin. Siapa lagi? Faiz. Faiz nggak ada ya? Oke, baik. Perlu kalian ingat kehadiran itu perlu dalam proses pembelajaran ya, karena kehadiran itu juga dinilai. Jadi sekitar apapun kita, tapi kalau kita jarang hadir atau sering absen itu juga bermasalah nantinya. Baik, Anda semua, terlebih dahulu Bapak menyampaikan kepada Anda siapa yang masih tidak sholat pada hari ini. Ada? Sudah sholat semuanya? Ya, sholat itu perlu ya, karena sholat itu adalah kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi bedanya kita dengan umat yang lain itu pertama terlihat dari sholatnya. Ya, kita sholat kita setiap hari 5 kali, 5 waktu sehari semalam. Sedangkan umat-umat yang lain itu beribadahnya hanya 1 kali seminggu, ya. Nah, maka bersyukurlah kalian sebagai seorang muslim. Jadi untuk kedepannya bagi yang masih mungkin belum sholat, segera untuk sholat karena kiamat sudah dekat. Oke, baik. Anak-anak semua, sebelum kita masuk kepada pembelajaran yang intinya nanti, Bapak terlebih dahulu ingin menayangkan sebuah gambar kepada Anda semua. Coba Anda perhatikan gambar ini. Ini gambar anak apa ini? SD. Anak SD. Ini anak SD ya. Ya. Nah, ini gambar anak SD. Ya, dia pegangan tangan, gitu ya. Nah, kalau SD ini biasanya cintanya sudah apa nih? Ya. Cintanya belum ya. Apakah sudah perasaan cinta monyet itu yang alami ketika cinta monyet waktu SD sudah ada perasaan cinta yang sukanya kepada orang? Sudah ya? Kelas 6 itu sudah mulai ada rasa suka sama orang? Sudah? Nah, sudah ya? Nah, sudah katanya. Oke, baik. Lanjut dari SD lanjut ke SMP. Masih juga pegangan tangan nih. Ya, masih pegangan tangan. Kayaknya kalau kita lihat ini cintanya sehidup semati kayaknya. Nah, sehingga sampai SMP SMA. Ya seperti inilah pergaulan hari ini kita lihat nah. Ya, mudah-mudahan sekolah kita ini dijauhkan dari seperti ini. Kalau ini kalian bayangkan nanti ini akan bisa juga menjatuhkan harga diri. Tentu tidak menjaga
kehormatan. Setelah itu apa? Yang terjadi hamil di luar nikah. Ini yang terjadi. Nah, ini terjadi yang dahulu yang tadi awalnya katanya dia bilang cinta, ya, tinggi pun gunung akan kudaki, gitu ya. Dalam dunia jurang akan aku lompati, gitu ya. Tapi akhirnya apa? Dengan terjadinya ya perzinaan di situ. Karena dia tidak bisa menjaga kehormatannya, akhirnya apa? Ya, terjadilah perzinaan, lalu hamil, dan cinta yang tadi merapat sekarang sudah pecah. Ya, sudah hancur seperti gambar lope-lope yang lihat di yang kalian ini. Sudah pecah, sudah berantakan hubungan. Mungkin pernah Anda lihat di video yang mana disuruh apa namanya? Mungkin bisa sinetron juga. Itu sinetron itu sebenarnya adalah cerita fakta yang sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah hubungan yang orang-orang yang melakukan perzinahan. Disuruh untuk menggugurkan kandungan itu, kemudian apa lagi? Diaborsi, dibunuh, dan bahkan ibunya pun atau pacarnya itu dibunuh gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau menanggung resiko gitu. Karena dia malu nanti. Nah ini terjadi. Ya, anak SMA melahirkan. Ya, ketika hamil tentu melahirkan. Nah ini terjadi. Nah itu gambar yang kalian saksikan tadi ya. Nah dari gambar yang Ananda saksikan tadi, silakan Ananda jawab pertanyaan yang akan Bapak berikan linknya di grup WhatsApp kita. Oke, silakan dibuka HP-nya. Sudah ada masuk? Sudah. Silakan Ananda jawab pertanyaan tersebut yang ada di link tersebut. Silakan. Buka link itu. Baik, sudah semuanya? Sudah. Ya, silakan HP-nya ditaruh dulu di atas mejanya. Oke, jawabannya sudah kita lihat, sudah kita dapatkan dari Ananda semua. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita pelajari. Siapa yang bisa membacanya? Oke, siapa? Oke, silakan Nabil. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Menjelaskan dasar nakli cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Membiasakan sikap menjaga kehormatan sebagai bentuk implementasi cabang iman di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mempresentasikan paparan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Oke. Baik, itulah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, menjelaskan pengertian cabang iman, yaitu terkait tentang menjaga kehormatan. Yang kedua, menjelaskan dasar nakli cabang iman yang berkaitan dengan menjaga kehormatan, dengan analisis cabang iman, menjaga kehormatan, kemudian membiasakan sikap menjaga kehormatan, dan selanjutnya mempresentasikan paparan cabang iman, yaitu menjaga kehormatan. Baik, selanjutnya silakan Ananda simak pada penjelasan berikut ini. Kita lihat dulu apa itu yang dikatakan dengan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu sama dengan menjaga harga diri. Menjaga nama baik, nama baik dan kemuliaan diri. Ya. Namun tentang menjaga kehormatan itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan mur'ah. Pernah mendengar kata mur'ah? Pernah ya. Mur'ah. Pernah orang mendengar, dari mana mur'ahnya gitu ya.
menjaga kehormatan. Nah, ternyata mur'ah itu dibagi menjadi 3. Pertama, mur'ah terhadap diri sendiri. Yang kedua, mur'ah terhadap sesama makhluk. Dan yang terakhir adalah mur'ah kepada Allah. Nah, apa itu mur'ah terhadap diri sendiri? Coba bisa baca. Silakan. mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun meskipun dalam keadaan sendiri. Oke. Jadi mur'ah terhadap diri sendiri itu adalah bagaimana seseorang itu dia menjaga perilaku atau akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dimanapun dan kapanpun dia berada, maupun di tengah sesama makhluk Allah yang lainnya. Bukan hanya di hadapan sesama manusia, tetapi juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia harus berakhlak yang baik, dia harus berakhlak mulia. Contohnya di bagaimana akhlak kita di tengah hutan, gitu ya. Nah, orang kalau yang tidak menjaga kehormatannya, salah satunya kan akhlaknya itu dia mau menebang hutan sembarangan saja, tanpa memikirkan apa akibat, apa dampak yang akan terjadi setelah dia menebang hutan itu, seperti longsor, sehingga terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Nah, jadi Quran terhadap diri sendiri itu perlu. Ya, apa contohnya? Apa contoh Quran terhadap diri sendiri? Kayak apa contohnya? Apa contohnya? Quran terhadap diri sendiri. Tidak minuman khamar. Apa lagi? Berpakaian yang menutup aurat, ya, atau berpakaian yang sopan, yang menutup, gitu ya. Lanjut. Quran terhadap sesama makhluk juga bisa, ya. Quran terhadap sesama makhluk. Quran terhadap sesama makhluk maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi Quran terhadap sesama makhluk itu bagaimana kita sesama makhluk itu menjaga perilaku yang mulia juga, atau dan menghindari perilaku yang tercela. Yang tadi terhadap diri kita sendiri, kalau ini terhadap makhluk. Makhluk itu kan seperti hewan, binatang, manusia sama manusia dan lain sebagainya. Bagaimana seperti intinya jangan sampai kita menzolimi. Kalau kita contohkan seperti melakukan perbuatan zina, berarti kan itu juga kita tidak bisa menjaga kehormatan kita terhadap sesama makhluk, ya. Atau mencela, melakukan perundungan itu juga termasuk yang tidak bisa menjaga kehormatan terhadap sesama makhluk. Nah, seperti menghina fisik seseorang juga. Lanjut. Quran terhadap Allah, bisa? Coba. Oke, silakan ya. Quran terhadap Allah. Quran terhadap Allah. Allah maksudnya merasa malu kepada Allah Taala, sehingga membuat seorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu bila berbuat bermaksiat kepadanya. Ya. Jadi mur'ah terhadap Allah itu bagaimana seseorang itu dia merasa malu kepada Allah, sehingga dia membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya. Jadi ketika seseorang melaksanakan perintah Allah, berarti dia adalah termasuk orang yang menjaga mur'ahnya terhadap Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang mau meninggalkan larangan-larangan Allah, tentu dia termasuk juga adalah orang yang menjaga mur'ahnya atau kehormatannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah penjelasan materi kita pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya Bapak akan membagi Anda menjadi 4 kelompok. Ya, akan Bapak bagi Anda menjadi 4 kelompok.
Ya, yang satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Baik, kelompok 1 Imam, Rizky, Rehan, sama Farel. Kelompok 2 Bintang, Faras, Tira, sama Wulan. Kelompok 3 Zaki, Nabil, sama si Gesha. Nah, silakan Ananda duduk per kelompok. Silakan duduk kelompok. Hadapkan saja bangkunya. Ya. Baik Ananda, silakan Ananda buka HP-nya. Jadi masing-masing kelompok silakan melihat pada link yang sudah Bapak berikan kepada Ananda. Di situ ada masing-masing kelompok tugas yang akan Anda buat. Tugas masing-masing kelompok yang akan Anda buat. Silakan dilihat. Nah, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik. Kelompok 1 tugasnya itu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan. Kelompok 2 menguatkan iman dengan ikhlas. Ya, ikhlas ya. Oke. Kelompok 3 malu. Ya, kelompok 4 itu adalah zuhud. Nah, itu pembahasannya. Nah, jadi sekarang Ananda silakan buat materinya. Buat materi tersebut, kemudian silakan Ananda buat, gunakanlah media yang ada. Seperti mungkin kelompok 1 membuat materinya berbentuk PowerPoint. Ya, berbentuk PowerPoint. Kelompok 2 membuat berbentuk poster. Ya, materinya nanti dibuat berbentuk poster. Kelompok 3 materinya nanti mungkin berbentuk dalam teknologinya adalah apa yang mau direncanakan. Kalau ini kita berbasis teknologi ya, berbasis teknologi. Video ya, ya video boleh dengan video. Nah itu, silakan Anda diskusikan bagaimana caranya, rencananya, materinya dan lain sebagainya. Silakan. Nah, namun terlebih dahulu Bapak juga akan men-share referensi. Bapak akan bagikan link buku paket kita kepada Ananda semua. Jadi Ananda karena kita nggak pakai buku paket yang dicetak, jadi Bapak memberikan link buku paket yang sudah berbentuk PDF. Nah, jadi Bapak share kepada Ananda, jadi bisa Ananda nanti juga mencari materinya melalui buku itu, yang nanti Ananda lihat sendiri di HP Ananda. Oke, Bapak bagikan ya. Baik, Ananda sudah selesai diskusi kelompoknya. Silakan Ananda masing-masing kelompok untuk mempresentasikan materi yang sudah dibuat melalui media yang sudah Ananda tentukan di masing-masing kelompok. Tadi di kelompok 1 membuat materinya berbentuk PowerPoint ya, nanti dipresentasikan. Kemudian kelompok 2 dia berbentuk video. Nah, nanti juga silakan dipresentasikan video yang sudah dibikin ya. Baik, silakan kepada kita minta dulu kelompok mana? Oke, kelompok 2 sekarang presentasikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan
video yang akan ditayangkan sebentar lagi mengenai ikhlas. Kita lihat pada gambar ada seorang pengamen yang mengisi dompetnya yang sisanya 10.000. Lalu dia menghampiri tukang ojek yang sedang kesusahan. Dan si pengamen bertanya kepada tukang ojek itu, apa kendalanya, kenapa motornya mati? Si tukang ojek menjawab, dia bisa minyak. Lalu si pengamen mengasih uang kepada tukang ojek untuk mengisi minyak. Si pengamen mengasih uang itu dengan ikhlas dan hati, walaupun di dompetnya tidak ada uang sama sekali. Lalu si pengamen pergi ke si pengamen mendapatkan uang 50.000 dari seseorang yang kebetulan lagi berbazar dan lagi bahagia bahwa istrinya dengan selamat melahirkan. Dan si pengamen mendapatkan uang 50.000. Nah, teman-teman, di sini kita mendapatkan pelajaran dari si pengamen bahwa ada orang yang lebih membutuhkan dari kita, dan kita tidak sungkan membantu orang walaupun kita sedang kesusahan, dan ada orang yang lebih susah dari kita. Kita mengasihi orang dengan ikhlas, dan disitulah pelajaran yang kita ambil bahwa tidak berbuat baiklah walaupun sedikit, Allah akan mengasih jalan yang terbaik buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materinya tentang ikhlas. Ya, ikhlas ya. Dia menjelaskan materinya terkait juga dengan menggunakan video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi. Yang pertama ada pemerannya, di situ adalah si tukang pengamen. Yang tukang pengamen yang mana dia hanya mempunyai uang 10.000 di dalam dompetnya, kemudian melihat ada orang yang butuh bantuan, yang mana si tukang ojek yang dilihatnya kehabisan bensin, lalu dia katakan dia nggak bawa uang, lalu dibantu uang 10.000 yang ada di dompet tadi dikasihnya dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan. Lalu dia lanjut menjalankan profesinya mengamen, kemudian dia sesi mengamen, kemudian bertemu dengan salah satu orang yang yang dia menyumbangkan lagunya kepada seorang tersebut, lalu orang tersebut mengasih uang 50.000 rupiah. Nah, kalau kita lihat di situ berarti itu adalah buah daripada ikhlas. Buahnya adalah ketika yang kita beri satu, maka akan berbuah menjadi berlipat-lipat. Nah, di situ lipatannya 5 kelipatannya. Dari yang tadi hanya 10.000 yang dia keluarkan, tetapi balasannya mendapat 5 kali atau 50.000. Nah, ini adalah buah dari keikhlasan. Maka dari itu Anda, dimanapun apapun yang perlu kita lakukan, kita harus menolong seseorang itu dengan ikhlas, dengan rasa ikhlas dan tanpa ada rasa pamrih ingin diganti dan segala macamnya. Baik, itu presentasi dari sebuah kelompok. Selanjutnya Ananda, yaitu
sudah? Baik, silakan Ananda duduk tempat duduknya masing-masing. Oke, baik. Baik Ananda semua, untuk pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Silakan Ananda buat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Silakan Ananda buka HP dan Ananda kembali. Silakan Anda isi link tersebut. Nah, silakan Anda buat kesimpulan pembelajaran kita, materi kita pada hari ini. Silakan. Silakan. Baik, selanjutnya Ananda, karena kesimpulan pembelajaran sudah Ananda buat melalui Google Form yang sudah Bapak berikan. Selanjutnya silakan Ananda buka link yang sudah Bapak berikan. Kita lakukan test atau menjawab pertanyaan terhadap materi yang sudah kita pelajari. Silakan Ananda jawab pertanyaan tersebut. Silakan buka kembali HP-nya, lihat di Google Form. Silakan buka Google Form-nya. Tujuan pemerintah pada hari ini terkait materi kita tentang menjaga kehormatan. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Baik. Makanya itulah gunanya teknologi yang hari ini kita miliki. Mari kita manfaatkan pembelajaran kita dengan menggunakan teknologi yang ada, yaitu salah satunya adalah Android yang Anda miliki pada hari ini. Baik, selanjutnya pertemuan kita berikutnya, insya Allah minggu depan kita akan bahas materi kita selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri, baik silakan ketua kelas untuk memimpin bersyukur pada kesempatan siang ini. Siap, gerak. Hamdalah.